Hello, sir. Good evening. Tawain, sir. Client na lang, okay na. Okay, have a seat. I'm a nursing student. Mara. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kakak beradik yang sedang berjualan es di pinggir jalan. Sang kakak yang bernama Mara dan adik laki-lakinya bernama Ethan. Pagi itu Ethan berpamitan kepada Mara untuk berangkat ke sekolah, sementara Mara melanjutkan aktivitasnya berjualan es. Tak lama kemudian, seorang wanita hamil datang untuk membeli es dari Mara. Saat melayani wanita tersebut, Mara tanpa sengaja melihat kalung yang dikenakan oleh wanita itu yang terlihat persis sama dengan miliknya. Tak lama berselang, seorang pria bernama Daniel keluar dari rumah Mara. Ternyata Daniel adalah suami dari wanita hamil yang membeli es tersebut, sementara Mara hanyalah kekasih gelap Daniel. Keributan pun tidak dapat dihindarkan ketika kebenaran terungkap dan pada akhirnya Daniel memilih untuk bersama istrinya. Mara kemudian menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada temannya yang bernama Sabel. Dengan hati yang hancur, Mara mengungkapkan bahwa pacarnya ternyata telah memiliki istri. Sebagai teman yang baik, Sabel mencoba menguatkan Mara dan menyarankan agar ia melupakan Daniel karena tidak ada gunanya menangisi pria seperti itu. Tak berselang lama, sebuah mobil mewah berhenti di dekat mereka dan seorang pria tua dari dalam mobil memanggil Sabel. Sabel segera menghampiri pria tua tersebut, meninggalkan Mara dalam kebingungan tentang siapa sebenarnya pria tua yang menjemput sahabatnya itu. Ternyata Sabel adalah wanita simpanan bagi pria-pria tua dan kaya raya. Malam itu Sabel diajak oleh pria tua tersebut untuk bermain futsal. Sabel pun tidak segan-segan memberikan permainan terbaiknya malam itu demi mendapatkan upah yang besar dari pria tua tersebut. Di sisi lain, terlihat Mara sedang membereskan dagangannya. Saat itu, Ethan adik laki-lakinya baru pulang sekolah. Ethan dengan wajah sedih mengatakan bahwa beasiswa yang dimilikinya akan dicabut oleh pihak sekolah karena nilainya yang terus merosot. Mara merasa kebingungan dan cemas, tidak tahu dari mana ia akan mendapatkan uang untuk biaya sekolah adiknya. Keadaan ekonomi keluarganya semakin membuatnya frustasi. Keesokan harinya, Ethan bertemu dengan pacarnya dan mereka bermain futsal bersama. Seusai bermain, Ethan dengan nekat mengambil uang dari dompet milik pacarnya tanpa sepengetahuannya. Setelah itu, Ethan pulang ke rumah dan memberikan uang tersebut kepada Mara. Mara merasa heran dan curiga, bertanya dari mana Ethan mendapatkan uang sebanyak itu. Ethan terpaksa berbohong mengatakan bahwa uang tersebut ia pinjam dari temannya. Namun tidak butuh waktu lama, pacar Ethan datang ke rumah mereka dengan wajah marah. Ia menuduh Ethan telah mencuri uangnya. Ethan mencoba mengelak dan membela diri, tetapi pacarnya tetap yakin karena ia memiliki bukti rekaman CCTV yang menunjukkan Ethan mengambil uang tersebut. Mara yang akhirnya mengetahui semua kebenarannya merasa sangat kecewa. Ia segera meminta adiknya untuk mengembalikan uang itu dan meminta maaf kepada pacarnya. Ketika Mara sedang bersama Sabel, tiba-tiba Sabel menerima telepon dari seorang pria tua. Mara awalnya mengira bahwa yang menelpon Sabel adalah orang tuanya. Namun Sabel menjelaskan bahwa yang menelpon itu adalah pacar rahasianya. Setelah Sabel menceritakan semuanya, barulah Mara tahu bahwa Sabel selama ini bekerja sebagai teman bermain futsal para pria kaya. Sabel kemudian memberikan kartu nama salah satu pria tua yang kaya raya. Ia berharap jika suatu hari nanti Mara sudah siap, Mara bisa menghubungi nomor yang tertera di kartu tersebut. Waktu berlalu dan akhirnya Mara menghubungi Sabel. Ia menjelaskan bahwa ia telah yakin dengan keputusannya untuk menjadi pacar rahasia pria tua. Mara juga siap jika harus bermain futsal dengan pria tua itu. Semua keputusan ini diambil Mara demi biaya hidup keluarganya yang semakin sulit. Tak butuh waktu lama, Mara segera menemui pria tua bernama Rian.
Rian menyambut Mara di rumahnya dengan ramah. Di sana, Mara menceritakan tentang keluarganya dan kesulitan yang mereka hadapi. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya baru saja putus dengan pacarnya. Sementara itu, Rian bercerita bahwa umurnya tidak akan lama lagi menurut dokter. Dokter memperkirakan bahwa Rian hanya memiliki waktu sekitar 1 tahun lagi untuk hidup. Dengan suasana yang semakin hangat, keduanya tidak bisa menahan keinginan mereka. Mara dan Rian pun segera menggelar permainan futsal di malam itu. Setelah selesai, Mara mendapatkan uang bonus dari Rian sebagai tanda penghargaan dan bantuan untuk keluarganya. Setelah pertemuannya dengan Rian, Mara merayakan kesuksesan tersebut bersama Sabel di sebuah klub. Di sana, Sabel bertanya tentang pengalaman pertama Mara bermain futsal dengan pria tua. Mara mengaku bahwa ia sangat senang dan mulai merasa nyaman dengan pekerjaan ini. Malam itu, Mara didekati oleh seorang pria bernama Yosep. Mereka menari bersama dan malam tersebut diakhiri dengan bermain futsal bersama. Keesokan paginya, Mara terlihat sudah berada di rumah Rian. Rian yang mengetahui bahwa semalam Mara pergi ke tempat hiburan, mengingatkannya untuk tidak lagi pergi ke tempat seperti itu karena Rian adalah tipe orang yang pecemburu. Tak disangka pada momen tersebut Rian mengajak Mara untuk menikah dengannya. Rian mengatakan bahwa ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Mara. Namun Mara menjawab bahwa ia belum siap menikah dengan Rian. Rian pun mengatakan bahwa ia akan menunggu Mara sampai benar-benar siap. Ketika Mara menelpon Sabel untuk menceritakan semua yang terjadi, tiba-tiba ia mendengar suara keributan dari dalam rumah. Penasaran, Mara pun memutuskan untuk melihat apa yang terjadi. Tanpa diduga ternyata Rian sedang berdebat dengan Yosep, pria yang baru saja dikenalnya semalam. Ternyata Yosep adalah anak satu-satunya Rian. Rian kemudian memperkenalkan Mara kepada Yosep sebagai kekasihnya. Merasa terkejut karena ternyata ayah dan anak pernah bermain futsal dengannya, Mara pun segera meminta izin untuk pulang ke rumah. Di rumah, Mara berbicara dengan Ethan mengenai beasiswa. Mara bertanya apakah Ethan mampu mendapatkan kembali beasiswanya. Ethan menjelaskan bahwa ia akan mengajukan permohonan beasiswa pada tahun depan dan berjanji akan membahagiakan Mara ketika suatu saat nanti ia sudah bekerja. Mara merasa lega mendengar tekad kuat adiknya meskipun kekhawatiran tentang masa depan mereka masih membayangi. Keesokan harinya, Rian didatangi oleh pengacaranya dan pada saat itu Yosep mengetahuinya. Ternyata Rian sedang membuat surat ahli waris yang tidak memasukkan nama Yosep. Menurut Rian, tingkah laku Yosep selama ini sudah sangat keterlaluan. Ia mengaku bahwa selama ini ia telah membesarkan seorang monster dan tidak rela jika semua hartanya jatuh ke tangan Yosep. Mendengar percakapan tersebut, Yosep segera menghampiri ayahnya. Di situ Yosep memohon kepada ayahnya, mengatakan bahwa ia akan berubah dan ingin memperbaiki semua kesalahannya. Namun Rian merasa ragu dengan semua yang diucapkan oleh anaknya, mengingat rekam jejak buruk Yosep. Pada suatu kesempatan, Yosep melihat ayahnya sedang bermain futsal dengan Mara. Setelah permainan selesai, Yosep mendekati Mara dan memintanya untuk bertanding. Mara yang sudah lelah menolak ajakan tersebut, namun Yosep mengancam akan menyebarkan video mereka saat bermain futsal di tempat hiburan. Ternyata malam itu Yosep telah diam-diam merekam permainan mereka. Dengan sangat terpaksa, Mara pun kembali membuka gawangnya untuk Yosep. Malam harinya Mara menemui Yosep dan memohon agar video mereka bermain futsal tidak disebarluaskan. Namun Yosep mengajukan permintaan. Ia meminta Mara mencampurkan ramuan ke dalam minuman ayahnya sebagai bagian dari rencananya untuk menyingkirkan Rian dan mendapatkan harta warisan. Dengan berat hati, Mara setuju menuruti permintaan Yosep. Keesokan harinya, Mara memberikan jus kepada Rian. Setelah meminum jus itu, Rian terlihat muntah dan akhirnya tidak sadarkan diri. Mengetahui hal itu, Yosep merasa sangat senang karena ia mengira berhasil menyingkirkan ayahnya. Namun kesenangan itu hanya sesaat. Tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Yosep. Ternyata Rian hanya berpura-pura meninggal sebagai bagian dari rencananya. Sebelumnya Mara telah mengakui semuanya kepada Rian
tentang video bermain futsalnya dengan Yosep dan rencana Yosep untuk menyingkirkan Rian. Saat polisi menangkapnya, Yosep memohon belas kasihan dari ayahnya. Ia berjanji akan berubah dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Namun, Rian tetap tegas dengan keputusannya. Ia tidak bisa lagi mempercayai anaknya yang telah berulang kali mengecewakan dan mengkhianatinya. Dengan berat hati, Rian menyerahkan Yosep kepada pihak yang berwajib. Beberapa bulan berlalu dan Mara serta Rian telah menikah. Sayangnya kini Rian telah meninggal dunia. Pengacara Rian kemudian menemui Mara untuk memberikan surat wasiat yang telah dibuat oleh almarhum. Dalam isi surat tersebut, Rian ternyata mewariskan semua hartanya kepada Mara. Kehidupan Mara pun berubah drastis dan kini ia bisa membiayai sekolah adiknya tanpa perlu merasa khawatir akan keuangannya. Lalu film pun selesai.